Dudohi dan Guwon akhirnya buka-bukaan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita My Demon episode 9. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya Guwon menghampiri Dudohi yang sedang berada di Taman Nyunyaju. Setelah itu mereka berdua berciuman. Ciuman tersebut lanjut hingga episode 9. Mereka berdua melanjutkannya di dalam kamar dan buka-bukaan. Nah, inilah adegan yang kalian tunggu-tunggu ya guys. Dan pagi harinya Guwon terbangun lebih dahulu. Dia memandangi Dudohi sambil tersenyum-senyum. Beberapa saat kemudian Dudohi juga terbangun. Setelah itu langsung menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Dudohi bertanya apakah Guwon sudah bangun dari tadi. Apakah dia tidurnya mengorok atau terlihat jelek. Guwon kemudian bertanya, ada apa dengan Dudohi? Kemudian Dudohi menjawab, entah kenapa aku merasa malu. Selanjutnya mereka berdua menghabiskan waktu dengan kencan. Saat itu mereka sedang makan di sebuah restoran. Di sana Dudohi bertanya mengapa dia tidak menyewa seluruh restoran lagi. Dan kemudian Guwon menjawab bahwa mulai saat ini makan bersama dengan manusia remeh tidaklah buruk. Di sana mereka juga bertemu dengan pria yang dulu dijodohkan dengan Dudohi. Pria itu juga sedang berkencan dengan wanita lain. Dia sedang menggombal dan berkata bahwa dulu dia telah menolak Dudohi. Mendengar hal itu, Dudohi hanya tersenyum jengkel sementara Guwon langsung memanggil pria itu. Melihat ada Guwon dan Dudohi, pria itu langsung pergi bersama dengan kekasihnya. Di sisi lain ada Pak Park yang sedang mencari Guwon. Dan saat sedang ditelepon, ternyata Guwon dan juga Dudohi sedang berkencan di sebuah taman. Ternyata mereka melanjutkan kencannya ya guys. Karena Dudohi sengaja mengambil libur di perusahaan karena perusahaan sedang merayakan hari jadinya. Mereka terlihat memakan es krim bersama di kursi taman. Selanjutnya Guwon mengajak Dudohi untuk naik sepeda couple. Mereka berdua terlihat sangat bahagia dan di sana Guwon berkata bahwa mulai hari ini dia akan melakukan hal-hal remeh seperti manusia lain asalkan dengan Dudohi. Guwon juga mengajak Dudohi naik perahu bebek, akan tetapi kali ini Dudohi menolaknya. Dan akhirnya mereka berdua pun hanya jalan-jalan bersama di taman. Di sana Guwon bercerita bagaimana dia bisa menjadi demon dan berkata kepada Dudohi bahwa kedepannya dia akan menjaga Dudohi dengan sepenuh hati. Dan kencan tersebut diakhiri dengan makan malam di restoran di tepi laut. Kemudian Guwon melihat orang pacaran yang memanggil kekasihnya dengan sebutan sayang. Setelah itu, Guwon langsung meminta Dudohi untuk diperbolehkan memanggil nama Dudohi dengan sebutan sayang. Kemudian Dudohi memanggilnya dengan sebutan suamiku. Dudohi hanya tersenyum jijik dan menolak permintaan Guwon tersebut. Sementara itu di sisi lain ada Nosuan yang masih kebingungan tentang apa yang direncanakan lagi oleh Dudohi sehingga dia membuntuti Dudohi. Dia memotret setiap kegiatan yang dilakukan Dudohi hari itu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tak berhenti sampai di situ, sampai malam harinya saat sudah sampai di rumah mereka berdua sedang menari bersama. Karena Dudohi tidak bisa menari, dia menginjakkan kakinya di kaki Guwon. Kemudian mengikuti gerakan Guwon. Nah selanjutnya diungkapkan bahwa sebenarnya psikopat sesungguhnya adalah No Sukmin. Ternyata orang yang dulu ditemui oleh Nyunyaju adalah No Sukmin. No Sukmin juga yang merencanakan pembunuhan Dudohi selama ini. Keesokan harinya, Dudohi merasa sangat bahagia dan sangat tenang karena telah melepaskan perusahaan Mirai. Dan hari itu adalah hari di mana Dudohi menandatangani keputusan Dudohi melepaskan grup Mirai. Dengan mundurnya Dudohi dari pencalonan komisaris Mirai Group, Dudohi merasa sangat ringan dan sangat bahagia hingga merayakannya dengan sekretarisnya. Sementara Guwon berada di kantor polisi, menyuruh polisi menggambarkan sketsa wajah yang menikam Guwon kemarin. Setelah berhasil mengidentifikasi wajah pelaku penikaman Guwon, Guwon langsung menyuruh para geng anjing untuk mencari pelaku tersebut. Dan beberapa saat kemudian Guwon ditelepon oleh Dudohi yang sudah mabuk berat ya guys. Dia sudah mabuk-mabukan bersama dengan sekretarisnya hingga tak sadarkan diri. Dudohi meminta Guwon untuk menggendongnya hingga sampai ke rumah. Sementara sekretaris Dudohi diantar pulang oleh Pak Park. Di sisi lain, polisi sudah berhasil menemukan tempat tinggal psikopat yang menikam Guwon. Tapi ternyata saat polisi sampai di sana, psikopat tersebut sudah meninggal karena rumahnya sengaja dibakar oleh seseorang.
Selain itu, juga ada luka tusukan di dada psikopat itu. Ternyata pada malam harinya, Noh Suk Min menghampiri pria itu, lalu langsung menikam pria itu kemudian membakar rumahnya. Sepertinya Noh Suk Min ingin menutupi jejak kejahatannya. Selanjutnya polisi langsung mengabari Guan dan juga Duduhi. Melihat mayat psikopat itu, Guan dan Duduhi merasa bahwa pembunuh psikopat itu meninggalkan sebuah pesan yang tersirat. Selanjutnya Guan langsung buru-buru ke teater Sunwol. Dan setelah mencari-cari, ternyata dia menemukan sebuah penyadap suara di ruangan pribadinya. Dan saat di sana akhirnya dia menyadari bahwa semua jam yang berada di sana telah mati. Kemudian surat-surat kontrak yang dia buat dengan manusia juga terbakar semuanya. Tak berhenti sampai di situ, kekuatan Guon akhirnya hilang sepenuhnya. Karenanya Guon bertemu dengan pengemis gelandangan. Setelah itu, gelandangan itu mengajak Guon pergi ke sebuah bar yang terlihat sangat mewah. Semua orang yang di sana menghormati pengemis itu. Ternyata di mata Guon, wanita itu terlihat seperti gelandangan. Namun ternyata wanita itu terlihat sangat anggun dan elegan di hadapan para orang-orang di sana. Di sisi lain, Jin Gayong memberitahu Sok Hun bahwa sebenarnya Guon adalah iblis yang akan menyeret Duduhi ke neraka. Di sisi lain, pengemis gelandangan itu memberitahu Guon jika kekuatan Guon ingin kembali, maka Duduhi harus mati. Namun jika Guon tidak segera mendapatkan kekuatannya kembali sebelum bulan purnama, maka Guon akan mengalami pembakaran spontan dan lenyap. Karena hal ini Guon merasa sangat kebingungan ya guys. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Guon dan Duduhi? Mimin akan upload alur cerita episode selanjutnya di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar gak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.